Abu Sayyaf Group dan Jemaah Islamiyah adalah dua kelompok ekstremis Islam yang memiliki sejarah panjang dalam menjalin kerjasama. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum Islam secara ekstrim dan mendirikan negara Islam di kawasan Asia Tenggara. Abu Sayyaf Group, yang berbasis di Filipina Selatan, dikenal dengan aksi-aksi kekerasan seperti penculikan, pengeboman, dan pembunuhan. Sementara itu, Jemaah Islamiyah yang berbasis di Indonesia memiliki jaringan yang lebih luas di Asia Tenggara dan terlibat dalam sejumlah serangan teroris besar. Salah satu contohnya seperti serangan bom Bali tahun 2002. Koneksi antara Abu Sayyaf Group dan Jemaah Islamiyah tidak hanya sebatas ideologi, tetapi juga mencakup aspek operasional. Jemaah Islamiyah telah memberikan dukungan signifikan kepada Abu Sayyaf Group dalam berbagai bentuk, seperti pelatihan militer, termasuk pembuatan bom dan taktik gerilya, menjadi salah satu bentuk dukungan yang paling penting. Hubungan antara Abu Sayyaf Group dan Jemaah Islamiyah telah menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan regional di Asia Tenggara. Kemitraan ini telah memperkuat jaringan terorisme di kawasan, meningkatkan frekuensi dan intensitas serangan, serta memperumit upaya kontra terorisme. Beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Filipina, Indonesia, dan Malaysia, telah menjadi sasaran serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Abu Sayyaf Group dan Jemaah Islamiyah. Selain itu, hubungan antara kedua kelompok ini juga telah menghambat upaya pembangunan dan stabilitas di kawasan, terutama di wilayah Mindanao, Filipina, dan Sulawesi di Indonesia. Abu Sayyaf Group dan Jemaah Islamiyah memiliki beberapa persamaan dalam konteks keislaman, terutama dalam hal ideologi dan tujuan perjuangan mereka. Keduanya sama-sama berusaha untuk mendirikan negara Islam dan menerapkan hukum syariah di wilayah yang mereka anggap sebagai tanah muslim. Abu Sayyaf Group berfokus pada perjuangan di Filipina, sementara Jemaah Islamiyah lebih aktif di Indonesia dan negara-negara sekitarnya. Selain itu, kedua kelompok ini terinspirasi oleh ideologi jihad yang mendorong mereka untuk menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan politik dan religius mereka. Baik Abu Sayyaf Group dan Jemaah Islamiyah memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok ekstremis internasional seperti Al-Qaeda yang memberikan dukungan ideologis dan kadang-kadang juga memberikan dukungan finansial loh. Dalam praktiknya, baik Abu Sayyaf Group maupun Jemaah Islamiyah melakukan serangan teroris untuk menarik perhatian terhadap perjuangan mereka dan menunjukkan kekuatan mereka. Serta berusaha merekrut anggota baru dari kalangan umat Islam yang merasa terpinggirkan. Dengan demikian, meskipun mereka beroperasi di wilayah yang berbeda, Abu Sayyaf Group dan Jemaah Islamiyah memiliki tujuan yang serupa dalam memperjuangkan visi mereka tentang Islam dan keadilan sosial. Seperti yang kita tahu, Abu Sayyaf Group merupakan kelompok militan radikal di Filipina yang juga memiliki hubungan yang cukup erat dengan Jemaah Islamiyah dari Indonesia. Abu Sayyaf Group juga memiliki kedekatan dengan organisasi-organisasi lainnya seperti Al-Qaeda yang juga memiliki kedekatan dengan Jemaah Islamiyah. Kelompok ini mendapatkan pelatihan taktik militer, termasuk perakitan bom dari Jemaah Islamiyah, yang mendukung operasi teroris mereka. Hubungan antara Abu Sayyaf Group dan Jemaah Islamiyah terlihat melalui kolaborasi di kamp pelatihan Moro dan Mindanao, tempat mereka berbagi keahlian dan strategi. Jalur Filipina Selatan menjadi rute strategis bagi pergerakan anggota Jemaah Islamiyah, yang juga terlibat dalam pelatihan Abu Sayyaf. Tokoh penting dari Jemaah Islamiyah seperti Omar Patek dan Dul Matin bekerja sama erat dengan Abu Sayyaf hingga keduanya ditangkap atau terbunuh. Jemaah Islamiyah kemudian bubar dan berevolusi, sementara Abu Sayyaf terus beroperasi dengan taktik yang berubah-ubah. Nah, merespons bentuk kolaborasi antara kedua kelompok teroris ini, Filipina dan Indonesia sigap dalam memperkuat kebijakan luar negeri mereka untuk mengatasi terorisme transnasional. Filipina misalnya, Filipina mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka terhadap aliansi dengan Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari peningkatan kerjasama militer dan intelijen untuk melawan ASG, termasuk pengiriman penasihat militer AS ke Mindanao. Filipina melakukan operasi militer besar-besaran seperti program Basilan Model yang didukung oleh pasukan AS untuk memberantas kelompok tersebut di wilayah selatan. Di sisi lain, Indonesia lebih fokus pada kerjasama regional melalui ASEAN untuk menangani ancaman dari JI. Indonesia menggunakan pendekatan berbasis hukum dengan memanfaatkan Densus 88 untuk menangkap dan mengadili anggota JI. Indonesia juga menolak keterlibatan militer asing secara langsung loh, tetapi tetap menerima bantuan internasional dalam bentuk pertukaran intelijen dan pelatihan kontra terorisme. Ancaman ini mendorong kedua negara untuk memprioritaskan keamanan maritim di kawasan Laut Sulu dan Selat Malaka, yakni jalur vital perdagangan internasional yang menjadi target kelompok teroris.
Dari penjelasan tadi, teman-teman bisa lihat kan kalau ada perbedaan respon dari Filipina dan Indonesia terhadap kerjasama antara Abu Sayyaf Group dan Jemaah Islamiyah. Jadi, walaupun kedua negara telah sama-sama mengadopsi beberapa strategi dengan tujuan yang sama, Filipina lebih mengandalkan dukungan militer asing dan pendekatan ofensif untuk menangani terorisme, terutama di Mindanao. Sebaliknya, Indonesia lebih menitikberatkan pada pencegahan melalui program deradikalisasi, penguatan hukum anti-terorisme, dan pengawasan terhadap teror ini. Kesimpulannya, kolaborasi Abu Sayyaf Group dan Jemaah Islamiyah memperkuat jaringan terorisme di Asia Tenggara melalui pelatihan militer, pendanaan, dan logistik bersama. Meski memiliki fokus lokal berbeda, keduanya berbagi ideologi jihad yang ekstremis, mengancam stabilitas kawasan, terutama di Mindanao dan Indonesia. Filipina mengadopsi pendekatan ofensif dengan dukungan militer asing, sementara Indonesia menitikberatkan pada deradikalisasi dan penguatan hukum. Kedua negara bekerja sama menjaga keamanan jalur strategis seperti Laut Sulu dan Selat Malaka. Upaya kolaboratif antara strategi militer, hukum, dan pencegahan menjadi kunci untuk menekan ancaman terorisme secara berkelanjutan.